Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai membicarakan tentang apa itu IMRAT ya. IMRAT dalam sistematika penulisan artikel ilmiah. Gitu ya. Jadi IMRAT itu adalah singkatan dari Introduction, Material and Method, Result, and Discussion. Jadi ini adalah salah satu sistematika penulisan yang dikenal secara meluas oleh banyak penulis artikel ilmiah di berbagai belahan dunia gitu ya. Karena memang sistematika ini diterima oleh banyak jurnal ilmiah maupun penerbit-penerbit yang istilahnya mengutamakan kualitas dari penulisan ilmiah. Jadi introduction itu misalkan berangkat dari problem atau masalah itu yang sudah dipelajari atau sudah diteliti, kemudian apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sampai kemudian menemukan agenda penelitian, menyampaikan agenda penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah material and method. Jadi setelah dirumuskan penelitiannya mau dibawa kemana, maka metode penelitiannya seperti apa. Result and discussion. Nah, saya kira ini juga sudah kita pelajari sebelumnya ya tentang result. Jadi cara menyajikan datanya seperti apa. Kemudian discussion itu terkait dengan posisi penelitian kita nanti letaknya di mana, gitu di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dalam artikel ilmiah yang menggunakan IMRAT itu memegang beberapa prinsip artikel ilmiah. Di antaranya adalah accuracy, brevity, dan clarity. Ya, yang dimaksud dengan accuracy itu adalah artikel ilmiah itu menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu haruslah tepat atau akurat. Untuk itu, penulis harus cermat dan teliti dalam menyampaikan gagasan atau hasil penelitian, serta tepat dalam memilih rujukan ya, yang sesuai dengan isu yang diangkat. Itu terkait dengan akurasi. Kemudian brevity ya, atau dalam kata lain keringkasan. Jadi artikel ilmiah itu haruslah ringkas. Ya. Ringkas itu tidak sama dengan pendek, begitu ya. Artinya walaupun misalkan ada artikel yang memiliki lebih dari 10.000 kata, gitu ya, tetapi tidak terdapat bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele begitu, maka kalimat itu ya bisa kita katakan masih ringkas gitu ya. Kemudian dengan kata lain bahwa artikel ilmiah itu tidak boleh mengamburkan kata-kata redundancy, mengulangi kalimat-kalimat yang sama idenya begitu. Dan mungkin tidak berpura-pura dalam mengungkapkan maksud atau gagasan. Jadi harus dinyatakan dengan jelas, gitu ya. Kemudian selain itu ada yang namanya clarity ya, clarity atau kejelasan gitu ya. Jadi yang dimaksud clarity itu artikel ilmiah itu harus konkret dan jelas. Kejelasan itu tidak saja berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga tidak memberikan ruang multitafsir begitu ya. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur. Atau dengan kata lain tidak boleh ada wilayah abu-abu di dalam penyampaian dari maksud atau gagasan dari artikel itu. Jadi ini bisa diindikasikan dari beberapa macam ya, misalkan dari bentuk kebahasaannya yang dikenal daripada bentuk kebahasaan yang masih harus dicari-cari begitu ya maknanya atau bahkan oleh penulisnya sendiri begitu. Kemudian pemakaian kata-kata yang pendek, yang ringkas, yang tajam, yang lugas ya daripada kata-kata yang berbelit-belit, yang panjang tidak bermakna yang simple, yang sederhana begitu. Itu ya beberapa jadi tentang clarity ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah anatomi artikel di mana artinya anatomi artikel ini digambarkan oleh sebuah rubrik gitu ya, sebuah rubrik kubus di mana komponen-komponennya itu tampak terikat satu sama lain sehingga ada konsistensi antara abstrak dengan pendahuluan, dengan metode, kesimpulan dan sebagainya ya. Itu adalah prinsip yang dipegang oleh sebuah anatomi artikel gitu ya. Nah, nah, kemudian kita mulai menginjak kepada hal yang tidak kalah penting yaitu tentang judul artikel. Nah, misalkan kalau kita menganggap judul artikel itu penting atau tidak, kita lihat ini misalkan.
andaikan saja ya Anda membaca suatu judul artikel ya yang tertulis misalkan begini, E sama dengan MC pangkat 3. Ada tulisan tanda tanya begitu misalkan. Kalau ini misalkan dijadikan sebagai sebuah artikel, judul artikel gitu, maka saya rasa pasti akan tersontak begitu kan dunia ini. Wah, apakah memang benar bahwa E itu sama dengan MC pangkat 3? Tidak lagi E sama dengan MC kuadrat ya, seperti dari relativitasnya Einstein begitu kan ya. Nah, apakah memang seperti itu? Nah, ini hanya menggambarkan sebenarnya, menggambarkan sebuah judul. Judul ini tampak ringkas ya, tetapi tetap menggelitik bukan ya, dan tetap tertangkap maksudnya gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa judul itu adalah salah satu elemen penting ya dari setiap artikel ilmiah dan indikasi utama subjek suatu artikel. Judul itu digunakan oleh pengguna ya sebagai sumber informasi utama untuk melakukan penilaian relevansi pada saat pencarian literatur. Jadi judul artikel itu kan mendahului pendahuluan ya dan harus menunjukkan bahan kajian atau isu yang diangkat dengan jelas dan tentu saja membangkitkan minat dan motivasi calon pembaca untuk membaca artikel ini. Mungkin kita sudah bisa membuat judul yang bisa katakanlah sesuai dengan bahan kajian ya, yang up to date dan sebagainya, tetapi tidak cukup menarik untuk dibaca. Ya. Mungkin karena penyusunan kalimatnya yang tidak bagus begitu ya, sehingga tidak meningkatkan gairah pembaca dalam membaca artikel ini. Maka sebenarnya bagaimana sih kalau kita menulis judul artikel yang baik begitu ya? Coba kita lihat Bapak Ibu semuanya. Adik-adik ya juga lebih menarik mana misalkan antara bagian kiri sama bagian kanan. Saya kasih contoh misalkan di bidang pendidikan matematika ya. Applying realistic mathematics education for learning decimal at primary school through measurement activities. Ini kan artinya kita mau menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik gitu ya. Ini salah satu nama pendekatan pembelajaran begitu melalui kegiatan pengukuran. Nah, kalau misalkan ini kan terlihatnya lebih panjang begitu ya. Bagaimana kalau kita dengan cara yang sama, dengan makna yang sama, tapi caranya berbeda, mohon maaf, itu disampaikan dengan seperti ini, a concrete situation for learning decimals. Sama maknanya, mau belajar tentang desimal dengan menggunakan situasi yang kontekstual, gitu ya, situasi sehari-hari, tentang desimal juga, begitu ya. Tapi kan tidak perlu kita memanjang-manjangkan judul ya, sehingga tampak kurang menarik, begitu ya. Jadi ini kan sebelah kanan dia lebih ringkas, tapi lebih menarik juga. Kemudian yang kedua ya, Profile of Upper Secondary School Teachers' Conception of Mathematical Reasoning in Terms of Genders. Ini kan judulnya apa namanya? Boleh kita bilang tesis atau skripsi banget begitu kan ya. Belum seperti tampak judul sebuah artikel yang siap untuk dibaca. Maka bisa kita tawarkan ya. Investigating Upper Secondary School Teachers' Conception. Is mathematical reasoning considered gender? Nah, ini ada pertanyaan pemancing begitu ya. Sehingga membaca itu bertanya-tanya gitu. Apakah memang benar kemampuan penalaran seseorang itu dipengaruhi oleh gender atau jenis kelamin gitu misalnya. Nah, itu contoh-contoh lain juga. Nah, ini beberapa contoh lagi bisa kita lihatnya. A comparison study of students' mathematical reasoning between students with visual and auditory learning style on the topic of area measurement. Sekali lagi ini tampak seperti judul sebuah laporan penelitian begitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa namanya sebuah judul artikel maka bisa jadi seperti ini sebelah kanan ya. Comparing mathematical reasoning of visual learning and auditory learner ya. Titik 2 with evidence from area measurement. Maka untuk menentukan mana yang menarik dan tidak ya tentu saja kita perlu tahu dulu jenis-jenis judul artikel gitu ya. Jadi yang pertama itu kita sebut sebagai declarative title, di mana judul ini memuat isi atau kesimpulan utama dari hasil penelitian. Berarti hasilnya itu disampaikan dalam sebuah rangkaian di judul kalimat itu. Ya, misalnya. Contextual situation can promote prospective teachers' creativity in posing mathematical problem. Jadi ini kan pernyataan yang merupakan hasil penelitian yang dibuat sebagai sebuah judul artikel, begitu kan ya. Itu kita sebut sebagai declarative title. Kemudian yang kedua adalah descriptive or natural titles. Jadi jenis ini hanya mendeskripsikan objek yang didiskusikan dalam artikel, tidak mengungkapkan hasil utama
dari artikel ya. Jadi kita tidak tahu apakah hasilnya bagus atau jelek dari judul ini. Sifatnya kan netral. Contohnya ini, effects of contextual situation on prospective teachers' creativity in posing mathematical problem. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Dengan kata lain kita belum tahu pembaca itu apakah efeknya bagus atau tidak gitu ya dengan situasi yang kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah bentuk interrogative question atau titles. Jadi ada pertanyaan gitu ya misalnya. Can contextual situation promote prospective teachers' creativity in posing mathematical problem? Apakah memang benar begitu ya situasi kontekstual dapat meningkatkan kemampuan pengajuan masalah guru begitu misalnya. Nah, ini bentuk integratif. Jenis yang keempat adalah compound titles atau judul yang memuat ya sebuah pertanyaan pendek yang diikuti sebuah kalimat subjek atau mungkin dimulai dengan frase nomina diikuti oleh titik dua dan kalimat deklaratif atau sebuah pertanyaan. Contohnya begini. Jadi judulnya itu judul dengan dua bagian ya. Bagian satu pertanyaan pokok, esensi artikel, temuan yang paling menarik. Kemudian bagian dua menerangkan bagian satu atau menspesifikan metode, konteks, subjek, dan lain-lain yang dianggap menjadi keunikan studi. Contoh ini, Sundanese Ethnomathematics. Titik 2, Mathematical Activities in Estimating, Measuring, and Making Patterns. Ya, ini judul sebuah artikel dari sebuah jurnal begitu ya. Jadi pokok pikiran pertama itu menunjukkan esensi artikel atau temuan umumnya begitu ya, boleh. Kemudian bagian yang kedua itu merupakan bentuk spesifik yang mau dibicarakan di misalkan di Sundanese Ethnomathematiknya. Apa saja sih yang mau kita bicarakan? Oh, aktivitas mengukurnya, aktivitas memperkirakan, dan aktivitas membuat pola. Ada 3 hal yang menjadi fokus di artikel ini, gitu ya. Nah, ini kan beberapa yang bisa kita jadikan sebuah inspirasi. Mungkin ini contoh yang menarik. Nah, contoh yang menarik ini, Mathematics is like a lion, ya. Jadi ini adalah sebuah artikel yang katakanlah ingin apa ya, menginvestigasi ya. Kira-kira kalau anak SD ditanya matematika itu seperti apa sih ya? Kalau mereka disuruh mendefinisikan matematika itu apa kan mungkin sulit. Tapi ketika kita menyuruh mereka untuk menganalogikan dengan sebuah barang atau seekor hewan tertentu mungkin akan lebih mudah gitu ya karena sifat-sifatnya kan dikenali. Maka ini mathematics is like line merupakan salah satu respon siswa ya yang menganggap matematika seperti seekor singa. Ini dijadikan sebagai judul. Kemudian ini mau bicara tentang ya ini keyakinan ya, belief seorang siswa atau siswa SD terhadap matematika. Itu aja. Ini menariknya seperti itu. Dan beberapa contoh yang lain bisa dilihat sendiri ya di sini. Nah, sekarang kesalahan umum dalam membuat judul artikel ya. Pertama adalah terlalu umum ya, tidak menunjukkan sumbangan unik yang disampaikan dalam artikel. Misalkan, students creativity in mathematical problem solving. Nah, ini kan tidak tahu yang dimaksud kreativitas siswa itu yang mana, pada materi apa, gitu. Apakah subjeknya itu laki-laki atau perempuan, apakah diperhatikan dari jenis kelamin atau kemampuan matematika, ya, dan sebagainya. Matematika problem solving juga seperti apa yang dimaksud, nah, ini kurang jelas, ya, masih terlalu umum. Tampak seperti sebuah judul buku, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terlalu spesifiknya, seolah-olah memiliki implikasi yang terbatas pada konteks kasus yang diteliti. Memang mungkin bisa jadi konteks atau implikasinya terbatas ya, karena keterbatasan sampel penelitian yang kita ambil. Tapi untuk judul artikel ya tidak perlu kita istilahnya itu merendahkan diri gitu ya, dengan cara menuliskan semua variabel sehingga tampak sangat spesifik gitu ya. Contohnya seperti ini. Efforts to improve learning achievement of students of grade 8 ya at Seman Yak 1 Yogyakarta using realistic mathematics education ya. Kadang-kadang kita melihat ada juga yang ditambahkan tahun pelajaran berapa, gitu, tahun pelajaran semester berapa, bahkan seperti itu. Nah ini tidak perlu ya, meskipun kita ambil hanya kelas 8 ini ya, misalkan sebagai subjek, gitu. Maka bisa kita hilangkan. Tidak esensial kalau untuk sebuah judul.
Kemudian yang ketiga ada terlalu panjang ya, memuat kata-kata yang berulang dan atau tidak menambah informasi ya. Jadi misalkan di judul ini kan kata matematika itu diulang sampai berapa kali ini kan ya, mathematics education, mathematical creativity, and mathematical argumentation. Nah, ini kan terlalu panjang, harusnya bisa diringkas ya, yang bisa mewakili dari makna yang mau disampaikan di judul ini. Nah, sekarang ya, kita akan bicara tentang penentuan mana sih judul yang bagus untuk kita pilih begitu ya. Nah, maka ini saya ambil dari sebuah artikel juga untuk saya sampaikan sebagai rujukan ya, gitu. Jadi ternyata artikel dengan judul jenis pertanyaan ya atau yang interrogatif tadi itu diunduh lebih banyak tetapi dikutip lebih sedikit dibandingkan ya dengan artikel dengan judul deskriptif atau deklaratif. Nah, ini kan artinya memang secara umum yang punya tanda tanya ya itu atau yang kalimat pertanyaan itu kan minimal menarik kita untuk menarik pembaca untuk melihat begitu ya, untuk meniliknya begitu kan ya. Itu paling tidak kesan pertama sudah bagus begitu. Meskipun mungkin di sini dikutip sedikit itu urusan belakang. Karena sebagai penulis pemula saya kira tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah artikel dengan judul pertanyaan cenderung diunduh lebih banyak ya, tetapi dikutip lebih sedikit dari yang lain ya kan gitu kan sama tadi intinya. Kemudian artikel dengan judul yang lebih panjang diunduh lebih sedikit. Nah, ini kan kelihatan jelas ya. Ada pengaruh ya istilahnya dari panjang pendeknya judul itu terhadap tingkat pengunduhan ya, tingkat pengunduhan artikel itu. Di sini kan memang jelas memang judulnya artinya tidak terlalu panjang ya, tidak perlu terlalu panjang untuk kita tuliskan di judul kita. Kemudian yang kedua, yang keempat, judul dengan titik dua cenderung lebih panjang dan menerima lebih sedikit unduhan dari kutipan. Nah, ini kan artinya titik dua yang panjang begitu ya. Kita lihat juga apakah memang seperti itu untuk judul yang lebih sederhana begitu ya. Ya. Apakah memang juga lebih sedikit ya kita lihat contoh-contohnya nanti. Lebih banyak dampak pada jumlah unduhan daripada jumlah artikel. Nah, ini temuan lain begitu ya. Nah, artinya dari sini kan kita punya gambaran mana judul yang perlu kita jenis judul yang perlu kita tiru gitu ya. Paling tidak adalah dia yang memuat lebih sedikit kata ya, tetapi bermakna. Gitu ya. Seperti halnya tadi di awal saya tuliskan judulnya adalah E sama dengan MC pangkat 3. Benarkah? Nah, itu kan cukup membuat orang itu pengen melihat lebih dalam tentang artikel itu apa. Baik, terima kasih. Ya, itu adalah sesi pertama dari pembahasan tentang publikasi ilmiah. Nantikan untuk menyaksikan beberapa seri selanjutnya tentang pembahasan di bidang publikasi ilmiah. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.